Tanpa fear, non-demokrasi tumbang. Kalau demokrasi, pilarnya trust. Tanpa trust, demokrasi deteriorating. Dan hari ini kita menyaksikan adanya penurunan trust yang luar biasa pada institusi-institusi demokrasi yang sekarang disebut sebagai soft power. Dari mulai musik, film, tari, seluruh yang terkait dengan seni, termasuk film, itu investasi oleh negara, besar-besaran, sehingga private sector kemudian pick up. Baru 2 dekade kemudian, dunia menyaksikan hasilnya. Kalau kita membiarkan itu hanya private sector saja yang mengerjakan, nggak bisa jalan. Langkah ke depan kita ada 4 aspek itu. Memperjuangkan kepentingan nasional, menduniakan Indonesia, merealisasikan ekonomi dan investasi berkelanjutan, dan mewujudkan ekonomi hijau. Langkah kita ke depan. Isu internasional itu sedikit dan sedikit sekali. Sedikit sekali. Dan saya pernah mendapatkan pertanyaan isu internasional dari tempat yang tidak pernah diduga-duga. Tetangganya Pak Yusuf ini, di Bukit Tinggi Pak Yusuf. Oke, bukan Sawalunto Pak, ini Bukit Tinggi. Beliau Sawalunto. Di Bukit Tinggi bertanyanya tentang isu global, betul-betul isu global. Soal pertahanan sudah sampai saya melongo gitu, ini luar biasa nih. Memang udah orang masyarakat Minang dari dulu sudah global pandangannya. Barangkali itu, dari keluarga Agus Salim mungkin ya. Tapi of all places, itu saya ingat yang saya ditanya itu di sana. Dan hari ini berbicara di CSIS terkait ini ya memang relevansinya tinggi, very credible institution, dan terima kasih, kami juga merasa terhormat ada begitu banyak yang mulia para duta besar yang menyempatkan hadir. It is indeed a privilege and honor. We're very delighted that you all are, allocating your time, your busy schedule to attend this very important session organized by CSIS. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan para dubes-dubes ini yang khusus hadir di sini. Nah, saya akan mulai dengan bercerita mungkin Pak. Saya di kantor masih jadi ngurusin kampus 2011. Duta besar Kanada membuat appointment untuk diskusi. Kita waktu itu sering ngobrol diskusi, itu masuk di sini CSIS, Cermat Tema Internasional. Nah, Pak Dubes dari Kanada ini mau datang. Nah, saya kalau terima ada tamu mau datang, saya minta tolong dilihatin CV-nya. Paling tidak saya tahu sebelum beliau udah sampai apa nih CV-nya. Saya baca CV-nya, Dubes Kanada ini. Lalu tertulis di situ disertasinya adalah The Spirit of Bandung and Independence Movement Across Africa. Jadi unik juga ini. Jadi ketika dia datang saya tanya, Pak Dubes gimana ceritanya disertasi Bapak kok tentang Spirit of Bandung, Deklarasi Bandung. So dia cerita, saya baru lulus sarjana menjadi diplomat muda, ditempatkannya di Afrika. Kemana saja saya berkeliling dan bertemu, semua orang menyebut Bandung, Bandung, Bandung. Apa ini Bandung kata dia. Sebagai orang yang dari Kanada, apa itu Bandung? Dan kemudian dia mencoba membaca, ternyata mereka cerita betapa inspirasi dari peristiwa Bandung itu luar biasa. Dan saya ketemu kira-kira 2011, itu 56 tahun sesudah peristiwa Bandung. Lalu di tahun 2015 peringatan 60 tahun KA. Saya dapat tugas di situ, among tamu Pak. Among tamu siapa? Kepala-kepala negara yang datang. Nah kebetulan saya dapat among tamunya itu pas ada dari Afrika Selatan, ada yang bagian meja saya nih. Jadi saya ngobrol dengan mereka, lagi-lagi mereka cerita. Kami tidak hadir, tapi cerita dari orang tua generasi sebelumnya tentang konferensi Asia Afrika itu luar biasa. Bahkan yang di sebelah saya itu dari Afrika Selatan, dia cerita, Nelson Mandela semula mau berangkat. Tapi mereka waktu itu memutuskan, kalau Nelson keluar, dia mungkin gak pernah bisa kembali lagi. Okay? Jadi karena itu diputuskan Nelson tidak pergi. Dan benar, 5 tahun kemudian Nelson ditangkap dan baru dibebaskan 29 tahun kemudian. Apa yang terjadi Pak? Saya merasakan ditunjukkan ketika Indonesia hadir, ketika Indonesia aktif dan tidak transaksional, kita hadir memikirkan dunia, maka dunia mengingat dan dunia menetapkan kita sebagai referensi. Itu dilakukan di sana. Apa katanya? Kami kagum karena Indonesia merdeka sendiri. Yang kedua, kami kagum dengan ratusan bahasa dan utuh. Kami kagum dengan bangsa yang punya satu bahasa bersama. Kami sulit akur di sana. Ini cerita mas-mas itu. Menggunakan kita sebagai rujukan. Ini satu peristiwa yang saya alami yang menunjukkan bahwa ketika kita menyadari kami warga dunia itu berdampak. Yang kedua, pengalaman pribadi.
Saya sekolah di Jogja, seperti Pak Harican tumbuh di Jogja, kuliah di Jogja. SMA, saya dapat kesempatan mengikuti pertukaran pelajar. Tentu bahasa Inggrisnya masih abrakadabra, namanya juga anak SMA kelas 2. Berangkatlah saya pertukaran pelajar ke Amerika, dapat tempat di Milwaukee. Apa yang terjadi? Muncul kesadaran, saya warga Jogja, saya warga Indonesia, dan saya warga dunia. Oke. Lalu peristiwa yang saya alami ketika 2011 itu peristiwa di mana Indonesia dan pemimpin-pemimpin di Indonesia, Ali Sastroamidjojo, kemudian Soekarno dan generasinya menempatkan Indonesia sebagai warga dunia, bukan sekedar sebuah entitas terlepas dari dunia, bagian dari komunitas dunia. Dan ketika perasaan itu ada, maka kita berkiprahnya 3 level. Nah, kenapa saya sampaikan di awal? Sebelum kita bicara technicalities tentang policy, menurut saya yang paling fundamental yang harus dikembalikan di dalam bangsa ini dan negara ini adalah kesadaran kolektif bahwa Indonesia, warga Indonesia adalah warga Indonesia dan warga dunia. Dan kepemimpinan selalu berbicara tentang dunia kita berpartisipasi, tidak absen, tidak menjadi penonton, dan tidak memandang dunia semata-mata sebagai tempat lain tempat kita bertransaksi. Tapi kita anggota dari sebuah manusia ke masyarakat, kemanusiaan yang selalu harus terlibat. Paradigma ini yang ingin kita kembalikan di dalam perjalanan ke depan Republik ini. Jadi sesudah kita bicara paradigma itu, baru nanti bicara tentang apa policy-policynya. Jadi ketika tadi bicara brand of Indonesia dan lain-lain, karena kami ingin pandangan menjadi bagian dari dunia itu adalah sesuatu yang inherent. Kami merasakan juga Pak, ketika kami bertugas di Jakarta. Pada saat kami bertugas di Jakarta, Jakarta ini kota terbesar di belahan selatan bumi. The largest megapolitan in the southern hemisphere is Jakarta. Tapi di begitu banyak forum kota dunia, Jakarta is very consistent in its absenteeism dalam kehadiran. Di seluruh konsisten kita. Jadi ketika kemudian 2017 kami mulai hadir, itu disambutnya seperti, akhirnya Jakarta datang lagi di klub-klub ini. Karena Jakarta betul-betul tidak menjadi bagian. Ada C40, World City Summit, berderet. Itu Jakarta nggak pernah menjadi bagian dari itu. We are big and we are nowhere. Lalu saya kumpulkan teman-teman di jajaran, saya bilang ini seperti kita ini warga kampung, rumahnya nomor 4 terbesar di dunia, selalu bayar iuran kampung, tapi kalau rapat nggak pernah ikut datang. Tapi tertib, rapi, tidak mengganggu stabilitas kampung. Cuman kita nggak pernah ikut di dalam rapat-rapat kampung. Cuman kita nggak mengganggu. Nggak boleh lagi. Indonesia tidak boleh lagi menjadi penonton di samping. Indonesia sudah harus aktif dan Indonesia harus di-recognize. Bukan hanya sebagai sebuah negara besar, tapi negara yang bisa jadi referensi. Nah, perjalanan itu kemudian slide tadi sudah ditunjukkan ya. Kita ada 2 slide bahasa Indonesia bahasa Inggris. Silakan Bapak Ibu pilih. Saya ingin sedikit mulai dengan gambaran perjalanan ke depan. Ini pakai ini ya, klikernya ya. Dioperasikan atau saya jalankan di sini? Oke, saya jalankan di sini. Jadi Bapak sekalian, ini adalah slide yang kami buat untuk menggambarkan perjalanan kita sebagai negara, sebagai bangsa. Dimulai tahun 28, kita menyatakan satu bangsa, itu satu yang pertama. Satu yang kedua jadi satu negara, tahun 45. 17 tahun kemudian. Tapi waktu itu kita masih fase transisi federasi. Baru tahun 50 kita menjadi satu NKRI. Jadi kalau hari ini bilang NKRI harga mati, itu bukan 45 sebetulnya Pak. Karena NKRI-nya baru tahun 50. Soekarno dalam peringatan 17 Agustus tahun 50 mengatakan, ini proklamasi yang kedua. Karena bulan April dideklarasikan satu negara integral, bulan Agustus dinyatakan itu satu yang ketiga. Satu yang keempat, ya kita tahu deklarasi Juanda yang mengatakan bahwa satu tanah dan
air. Sebelumnya hanya satu tanah, airnya tidak. Tapi perjuangannya panjang sampai UN Clause tahun 82. Jadi satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu tanah air. Nah, yang kelima ini visi kita. Satu kemakmuran. Satu kemakmuran. Kenapa? Karena ketimpangan hari ini luar biasa. Bapak Ibu, saya nggak bawa datanya di sini, tapi penting untuk disadari. Jawa Sumatera Human Development Index 20 provinsi ini dibandingkan dengan seluruh wilayah di Indonesia selisihnya 10 tahun. Jadi angka Human Development Index di Jawa dan Sumatera 10 tahun lalu itu sama dengan angka Human Development Index di seluruh Indonesia hari ini. Telatnya gapnya 10 tahun. Balkanisasi yang kita lihat dulu, kita lihatnya etnik, suku, agama, ras, bahasa. Underlyingnya adalah economic disparities. Kosovo, Slovenia, itu semua, Herzegovina, itu economic disparities yang luar biasa. Karena itu kami melihat untuk Indonesia utuh ke depan, kita harus menjaga agar Indonesia menjadi satu kemakmuran. Itu istilah yang kami gunakan. Kapan? Tahun 2045. Jadi 2045 itu, Pak Jesman kalau boleh lihat pakai term ekonomi, itu bukan kita mencapai pendapatan per kapitanya berapa atau GDP kita berapa, bukan. Tapi kita menjadi satu kesemakmuran, satu kesejahteraan. Nah, dengan pandangan itulah, maka kemudian kita melihat Indonesia menjadi bagian dari tantangan global. Kita menyaksikan tantangannya sudah lama dan kita punya beberapa. Satu yang kita sama-sama saksikan nih. Kita ada peningkatan ketegangan global. Itu kita sama-sama sadari. Bergerak dari unipolaritas menjadi multipolar. Kemudian kita sadar dinamikanya geopolitik beralih ke Asia, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Ini dinamika sekarang. Dan ancaman pun mengalami transisi. Jadi bukan lagi konvensional, tapi sudah multidimensi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hibrida. Artinya ada cyber, online propaganda, ekonomi coercion. Jadi tantangan yang kita hadapi itu jauh lebih luas daripada yang dulu kita lihat. Yang kedua, tantangan kedua. Jadi satu adalah bergeraknya ketegangan global, yang kedua ekonomi yang melambat. Kita menyaksikan bahwa perlambatan ini mungkin akan berjalan terus di waktu-waktu ke depan. Dan ada potensi arus modal ini berbalik, terutama karena melonjaknya suku bunga yang ada di Amerika. Dan kemudian kita menyaksikan juga potensi disrupsi global teknologi, di mana rantai produksi atau global supply chain dan teknologi mengalami disrupsi yang cukup serius. Dan kita menyaksikan juga ada perubahan demografi ke arah aging society. Kemudian aspek ketiga yang juga bergeser. Kita menyaksikan tantangan global terkait dengan iklim. Kalau kita lihat di sini, tantangan iklim yang cukup besar, climate crisis ini. Kami mengistilahkannya bukan climate change lagi, tapi sudah menjadi climate crisis. Dan kita menyaksikan adanya potensi climate injustice, di mana banyak masyarakat industri yang sudah maju, yang memicu krisis, tapi dampak dari ini semua dirasakannya secara global yang belum tentu memicu krisis itu sendiri. Dan kita menyaksikan adanya komitmen-komitmen global terkait penanganan krisis iklim ini, tapi target di tiap negara justru belum jelas eksekusinya seperti apa. Lalu yang berikutnya, tantangan berikutnya, regresi demokrasi. Ini seluruh dunia kita mengalami, di mana demokrasi itu backsliding, ada penurunan kualitas demokrasi. Dan kalau kita lihat pilar demokrasi trust di banyak negara, trust itu mengalami penurunan. Padahal dalam assessment kami, non-demokrasi itu pilarnya fear. Tanpa fear, non-demokrasi tumbang.
Kalau demokrasi pilarnya trust. Tanpa trust demokrasi deteriorating. Dan hari ini kita menyaksikan adanya penurunan trust yang luar biasa pada institusi-institusi demokrasi di berbagai negara. Mudah-mudahan kita nggak mengalami itu. Mudah-mudahan ada restorasi trust yang segera bisa dilakukan. Kemudian ada kecenderungan masyarakat ini tidak juga terdidik sebagai warga dunia, tapi memandang dirinya sebagai warga setempat saja. Nah, bagaimana dengan potret politik Indonesia hari ini? Kami mencoba melihat salah satu tantangan yang menurut kami perlu dilihat adalah bagaimana Indonesia menghadapi itu semua. Nah, berbagai pihak menilai bahwa selama ini politik luar negeri kita masih bersifat transaksional. Artinya Indonesia bergerak ketika politik luar negeri memberikan keuntungan investasi, keuntungan perdagangan, dan bukan sebagai tanggung jawab sebagai warga dunia. The Economist, ini saya kutip di sini, The Economist menggambarkan Jakarta Post, mohon maaf Pak Yusuf, ini dari Jakarta Post Pak Yusuf. Jadi Jakarta Post juga mengatakan hari yang ya tonnya sama, kira-kira. Bahwa kita mengejar kepentingan sempit di dalam berhubungan internasional. Bahkan ketika kita lihat peristiwa invasi ke Ukraina dan kita hadir ke sana, maka kita bicaranya pun mengamankan mata rantai suplai pangan kita. Gitu. Nah ini kan soal lebih besar daripada soal pasokan pangan. Gitu. Pertemuan pemimpin global tahunan. Global tahunan. Kita di mana? Di situ. Kita harus kembali hadir di sana dan harus membawa pesan kami warga dunia dan penduduk nomor 4 terbesar di dunia, demokrasi salah satu terbesar di dunia, punya agenda 1, 2, 3, 4 untuk dunia yang harus jadi perhatian. Jadi kami melihat ini sebagai masalah ini. Kalau kita transaksional seperti ini. Nah, dengan itu, apa yang terjadi kemudian sebagai konsekuensi? Kita menyaksikan konsekuensinya, indeks kekuatan di Asia kita mengalami stagnansi atau menurun. Asia Power Index Score Indonesia dari tahun 2018 ke 2023 itu 19,8 menjadi 19,4. Padahal untuk negeri sebesar ini, sumber daya sebesar ini, rasanya skor Indonesia harusnya lebih baik. Bahkan kita ini lebih rendah daripada Singapura, skor kita. Singapura itu 25, kita 19. Kemudian Global Soft Power Index, Indonesia duduk di posisi 41. Kemudian berubah menjadi 45 di tahun 2023. Padahal kita ini negara dengan ekonomi terbesar nomor 16 di dunia. Jadi kita ini harusnya sudah berada di klubnya yang besar-besar, tidak berada di klub yang kecil. Nah, itu potret globalnya. Tapi karena tidak ada partisipasi di global, maka tuntutan dalam negeri untuk deliver juga menjadi menurun. Kewibawaan kita di dunia internasional itu harus ditopang dengan credibility atas kebijakan domestik. Kan tidak bisa kebijakan internasional tanpa ditopang oleh kondisi domestik yang baik. Kita bicara tentang kemanusiaan, tapi di sini abuse of human right, nggak bisa. Kita bicara tentang kesetaraan kesempatan, tapi di sini non demokrasi, nggak bisa. Domestiknya konsekuensinya kita menurun juga. Apa yang terjadi? Indeks demokrasi kita turun, indeks persepsi korupsi kita turun, indeks kebebasan kita turun. Jadi secara skala ekonomi kita besar, kita berada di klub negara-negara besar, bagian dari G20, tapi agenda-agenda dasar negara maju dan besar itu tidak menjadi bagian dari kita. Karena kita nggak ngobrol di situ, bukan bagian of the club. Nah ini yang menurut kami harus dikoreksi ke depan. Nah lalu bagaimana mengkoreksinya? Nah kalau koreksinya nanti tanya pakar-pakarnya. Kami tidak ingin menganggap bahwa kalau pegang kewenangan berarti tahu semua urusan. Tapi kami gambarkan beberapa hal yang mungkin perlu jadi pikiran. Nanti ketika menyusun, we will be very kolaboratif. Kami tidak ingin pendekatan formulasi kebijakan menjauhi proses teknokrasi. Teknokratik proses harus lead sequence dari pengambilan kebijakan. Nah,
Jadi kami membayangkan ke depan ada pergeseran paradigma dari yang lebih transaksional, lebih melihat ini sebagai hubungan yang bisa serba dihitung. Tapi ini sesuatu yang value based, smart power istilah yang kami gunakan. Dan di sini kita mencoba untuk menggeser dari yang kebijakan transaksional menjadi kebijakan berbasis nilai. Kemudian strateginya adalah dari diplomasi yang lebih pragmatis menjadi diplomasi yang lebih cerdas. Dan kalau bicara terkait dengan ini, tadi saya sudah sampaikan, kemanapun Indonesia menyusun kebijakan, terlibat, maka kita menunjukkan nilai-nilai yang menjadi kompas kebijakan kita. Kalau kita punya nilai, itu pegangan. Seorang yang tidak memegang nilai, dia tidak punya kompas. Kalau tidak punya kompas, dia tidak akan ada pegangan mana benar, mana salah. Mana sesuatu yang bisa, mana yang jangan. Tetapi ada judgment di situ. Dan judgment ini, itulah butuhnya kenapa ada kematangan. Kenapa ada leadership. Karena ada judgment. Ada masa mungkin atas situasi kita tidak bisa menjalankan persis 100% seperti nilai yang kita miliki. Tapi kalau kita punya pegangan nilai, kita bisa kembali lagi pada nilai itu. Karena kita sadar ada yang meleset. Tapi kalau kita tidak pegang nilai, maka potensinya kita melakukan kompromi, lalu off dari track tanpa kita sadari. Kenapa itu menjadi penting? Nanti saya beri contoh beberapa. Lalu yang kedua, terkait dengan yang pragmatis menuju kekuatan cerdas. Ini kami melihat untuk mewujudkan kebijakan luar negeri yang berbasis nilai itu diaplikasikan dengan satu, peningkatan kapabilitas, yang kedua peningkatan daya tarik. Ini dua-duanya ini dikerjakan. Dan peningkatan kapabilitas tentu saja dengan kerjasama perekonomian, kemudian kolaborasi postur pertahanan dan lain-lain. Dan daya tarik Indonesia itu dengan diplomasi kebudayaan, diplomasi pendidikan, yang membuat Indonesia ini punya daya tarik yang luar biasa. Dan ini adalah negeri yang memiliki dua kekayaan turnya nih, culture and nature. Ini dahsyat dua-dua ini kalau kemudian dia menjadi attracting factor bagi dunia untuk datang. Kalau kita mengadopsi itu, turunan kebijakan di dalam negerinya pun begitu. Tapi kalau kita tidak mengadopsi paradigma itu, sekarang sederhana aja, CSIS lembaga penelitian. Kalau ada peneliti dari luar negeri mau datang ke sini, rumitnya nggak kira-kira. Kecuali memiliki endurance yang luar biasa, dia pindah ke negara lain. Ngurus izinnya setengah mati, Pak. Ngurus izinnya. Dan itu menggambarkan apa yang kita tidak menempatkan Indonesia ini sebagai sebuah tempat yang harus punya daya tarik gitu. Bahkan kalau menurutnya agak kritis, kita tutup mereka aksesnya dari sini. Ben Anderson contohnya waktu itu ya. Akhirnya fokusnya ke Thailand dan kita kehilangan resources yang luar biasa gara-gara seperti itu. Nah, kami melihat paradigma atau strategi nanti kita ingin ubah. Nah, lalu berikutnya sekalian, terkait dengan menjadikan nilai sebagai pedoman, mendorong peningkatan reputasi global. Di sini ada rumusnya kira-kira, kalau bukan rumus ya, nilai-nilai yang jadi pedoman. Ini kami ambil ilustrasi 4 tapi tidak terbatas pada. Ini 4 yang kami akan jadi perhatian, tapi not only this 4. Tapi ini contoh ilustrasinya. Prinsip bahwa primacy of human life, itu nilai yang kita pegang sama-sama. Dan ketika kita bicara tentang kepentingan-kepentingan yang berbentrokan, antara kepentingan melindungi industri dan melindungi human life, ini kita harus ambil nih pilihannya nih. Tapi kalau kita nggak punya pegangan nilai, nanti kita bicara untung rugi aja. Karena nggak pakai nilai. Lalu kita bicara tentang territorial integrity, kesakralan teritorial misalnya. Jadi bagaimana kita itu kredibel ketika bicara tentang territorial integrity. Dan Indonesia termasuk yang punya posisi dihormati ketika bicara territorial integrity. Thailand saja ketika berhadapan dengan
dengan urusan Patani, menengok ke Indonesia, mau Indonesia menjadi pihak. Kenapa? Karena dua-duanya berpandangan Indonesia tidak mungkin kompromi terhadap soal national integrity. Dia dipercaya, tidak mungkin Indonesia itu kolaboratif terhadap rebel. Karena begitu kita kolaboratif rebel, nanti bisa yang lain memberikan ruang yang sama. Lalu prinsip fairness justice, ini keadilan, kemakmuran. Kemudian prinsip stewardship toward nature atau melestarikan alam. Jadi nilai-nilai ini yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan, sikap, komitmen, proaktif. Kita proaktif, kita teguh, kokoh, dan bisa diandalkan. Proaktif ini apa? Bapak sekalian, di dunia ini banyak sekali humanitarian krisis. Where is Indonesia in that equation? Kami jangan saja datang karena dipanggil UN dimintai tolong kirim pasukan. Ketika ada krisis humanitarian kita datang dengan mengirimkan support. Buka sekolah kita, ajak mereka datang ke sini. Orphans yang punya masalah undang datang ke sini. Kita ini menjadi seperti sanctuary, seperti tempat yang menyapa pada semua. Ketika ada peristiwa bencana alam di Nusantara, warga Jakarta responsif. Kenapa? Karena kami merasa warga Indonesia. Tapi ketika ada peristiwa dunia, kami nggak responsif. Karena kami tidak merasa warga dunia. Nah, negara harus mengembalikan itu. Jadi kami melihat bukan saja aspek policy, tapi juga aspek masyarakatnya. Dan harapannya dengan begitu nanti akan ada kepercayaan global. Nah, yang saya sampaikan ini Bapak sekalian, itu sudah kita coba kerjakan di Jakarta. Jadi I'm here to share with you what we want to do, tapi juga what we have done. Ketika di Jakarta kami aktif di forum internasional, sampai akhirnya C40, Association of Top 40 in the 40 kota terbesar di dunia, menempatkan wali kota London sebagai chairman, gubernur Tokyo sebagai wakil chairman, dan gubernur DKI Jakarta sebagai wakil chairman of leadership in the C40. Dan itu tanpa disadari Pak, kejadian itu sebelum pandemi. Dan ketika pandemi, it's the city network yang berbagi pengalaman pengendalian menghadapi pandemi. Dan itu pengalaman kami Pak, dengan ada jejaring yang luar biasa. Wali kota sedunia itu kumpul tiap pada masa awal krisis seminggu sekali. Sesudah mulai mundur 2 minggu sekali, Zoom berbagi pengalaman. Mendengarkan wali kota Milan bercerita sambil menangis apa yang dihadapi. Tentang wali kota Teheran, wali kota Seoul. Lalu setelah itu Zoom selesai, saya kembali ke audiens Indonesia dan semuanya bilang, don't worry, everything will be okay. Ini kayak berhadapan dengan apa? Dua sfer yang berbeda. Tapi apa yang ingin saya sampaikan? Begitu Jakarta ikut di dalam gelanggang dunia, jajaran DKI terlibat, warga DKI terlibat. Ini ada ilustrasi kegiatannya, di mana yang disebut sebagai MOU antara Jakarta dengan banyak kota-kota lain is no longer sleeping MOU, tapi menjadi active MOU. Bukan MOU yang ditandatangani diam, tapi menjadi engagement. Dan itu mengubah. Di sini ada Singapura mungkin. Kami Bapak Ibu sekalian kalau lihat trotoar di sini, lihat pengolahan air di sini, dari mana belajarnya? Tim kita dikirim semuanya ke Singapura. Dan Singapura menyambut, Singapura ngajarin. Dari tim Singapura datang ke sini ngajarin. Hong Kong yang sama. Apa yang terjadi? Dari kerjasama seperti itu, mendadak mindset orang-orang yang berada dalam jalur berkreasi juga mengalami transformasi. Jadi kami melihat Pak, kalau mindset ini diubah, maka yang terjadi itu bukan hanya policy yang bergeser, tapi juga attitude dari yang berada di birokrasi itu mengalami transformasi. Nah ini dari situ semua, kemudian kami melihat ke depan, apa yang ingin kita kerjakan, kita ingin mendaya gunakan seluruh potensi dalam negeri, dan kita ingin meningkatkan daya tawar kita di dunia internasional. Itu arah yang kita ingin lakukan. Dan ada beberapa item, saya akan lewat saja mungkin ya Mas Endi karena constraint waktu. Jadi pertama tentang hard power yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah soft power. Hard power kita bicara tentang pertahanan adaptif. Adaptif dalam artian pertahanan yang mengikuti postur tantangan, mengikuti kondisi-kondisi tantangan yang ada di depan kita. Kemudian kita juga berbicara tentang kemajuan ekonomi berkeadilan, lingkungan ini dua-duanya. Lalu kita ingin brand of Indonesia itu betul-betul muncul.
Kenapa kami tonjolkan brand of Indonesia bukan made in Indonesia? Nike juga made in Indonesia, Pak. Banyak sekali produk-produk itu made in Indonesia, tapi they are not brand of Indonesia. Nah, kami ingin justru brand Indonesia muncul. Nah, apa pelajaran penting ketika bicara tentang Indonesia berada di luar? Kita belajar di Korea. Negara melakukan investasi besar-besaran di bidang yang sekarang disebut sebagai soft power, dari mulai musik, film, tari, seluruh yang terkait dengan seni, termasuk film, itu investasi oleh negara besar-besaran, sehingga private sector kemudian pick up. Baru 2 dekade kemudian dunia menyaksikan hasilnya. Kalau kita membiarkan itu hanya private sector saja yang mengerjakan, nggak bisa jalan. Karena membutuhkan investasi yang sangat besar sekali. Kami pernah mencoba, Pak, ketika bertugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Saya waktu itu cek kenapa film-film itu, film-film dunia, kalau syuting tropis pakainya Thailand. Kenapa tidak pakai Indonesia? 1, kita tidak punya studio alam yang besar. 2, kita tidak punya alat-alat untuk melakukan mixing, alat-alat untuk melakukan editing film-film yang kelas dunia. Dan investasi di situ mahal sekali. Tidak ada swasta yang mau mengerjakan. Itu harus dikerjakan oleh negara. Tapi begitu negara dikerjakan, apa yang terjadi? Pelaku-pelaku perfilman dunia berdatangan, muncul pelaku film lokal, terjadi transfer of experience, transfer of knowledge, dalam waktu beberapa tahun picking up. Dan begitu mulai picking up, mereka akan menghasilkan karya-karya yang tidak kalah dari dunia. Dan ini yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita berbicara tentang kekuatan brand Indonesia dan diplomasi proaktif, maka kita harus melakukan investasi yang agak serius di sini. Bapak Ibu sekalian, kami juga memandang penting untuk secara serius menata hard power yang kita miliki. Jadi 1, pertahanan adaptif terhadap perubahan dan ancaman. Ini ASEAN sebagai garda terdepan di Indo-Pasifik, menjadikan ASEAN ini forum dialog utama antar kekuatan besar di Indo-Pasifik. Harapannya bisa menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian di kawasan, dan tentu didukung dengan mekanisme penyelesaian masalah yang lebih asertif, yang lebih tegas. Kemudian ketika kita bicara tentang new essential force, kita harus mulai mendorong alutsista yang berorientasi pada fungsi dan teknologi, tidak hanya soal jumlah, tapi harapannya fungsinya, penempatannya, adopsi teknologinya, dukungan infrastrukturnya, itu juga mengalami transformasi. Kemudian bicara tentang kemajuan ekonomi berkeadilan, kita mendorong tentang reindustrialisasi. Ini yang ingin kita dorong sekalian. Kita mengalami ketimpangan, karena itu kita mendorong banyak tempat menjadi pusat-pusat perekonomian baru di Indonesia. Dan kalau itu kita bisa kerjakan, maka bukan hanya Jakarta dan Jawa bagian utara, tapi titik-titik utama kota kecil menjadi menengah, menengah bisa menjadi besar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Ibu sekalian yang kami hormati, saya bisa go on soal ini, Pak. Ini masih bisa saya terusin lagi atau sudah? Kalau masih boleh saya terusin dulu. Jadi terkait dengan lingkungan sebagai daya tawar, kami memperhatikan bahwa akselerasi transisi energi sesuai dengan keunggulan lokal, ini perlu kita dorong. Indonesia menandatangani berbagai kesepakatan global terkait dengan lingkungan hidup, tapi itu belum menjadi agenda teknokrasi yang diterjemahkan di tiap wilayah. Antar KL, kementerian, lembaga, clear target belum ada. Kami yang di daerah, kalau Bapak Ibu tanya gubernur wali kota, dapat perintah tidak untuk eksekusi dari COP26 misalnya, kita nggak dapat. Apalagi wali kota dan bupati. Sehingga kesepakatan-kesepakatan itu belum muncul menjadi kebijakan yang lengkap. Kemudian terkait dengan soft power yang tadi saya sebagian sudah sempat sampaikan, kami berharap sekali bahwa diplomasi atau keadilan diplomasi ekologis dan keadilan iklim internasional ini benar-benar menjadi salah satu agenda utama kita ke depan. Soal brand Indonesia saya sudah sampaikan. Lalu yang ketiga yang saya ingin sampaikan di sini juga adalah diplomasi yang proaktif, Pak.
kita ingin lebih aktif hadir di semua forum-forum dunia. Jangan jadi penonton. Jadi apakah itu UN General Assembly, apakah itu G20, OKI, OECD, itu kita betul-betul menjadi partisipan aktif. Dan hadir di sana. Tanya begini, untungnya apa? Nggak bisa. Karena itu bukan rugi hari ini. Ini soal kita sebagai warga dunia yang ambil tanggung jawab atas masalah yang ada di dunia. Ini bukan kita dapat untung apa. Di situ sikap bertanggung jawab. Kemudian soal perlindungan WNI di seluruh dunia. Yang kita sekarang menyaksikan ada begitu banyak tenaga kerja kita yang berada di dunia yang perlu dapat perlindungan serius. Dan kita aktif di dalam bantuan krisis kemanusiaan, bantuan perdamaian, termasuk yang sedang ramai sekarang terkait dengan Palestina. Jadi dari itu semua, sekalian, garis besar itu kami memetakan beberapa langkah ke depan. Pertama, Pertama adalah terkait dengan memperjuangkan kepentingan nasional kita. Nah, di sini tentu kita bicara tentang pertahanan kita yang kuat, menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, kita proaktif dalam susun agenda dunia. Ini we have to do it. Ini masing-masing item ini, yang atas hijau itu prioritas segera, yang biru itu prioritas yang jangka menengah dan panjang. Yang segera pertahanan kuat dan kedaulatan tegak. Kemudian yang kedua, proaktif susun kebijakan dunia. Ini korps diplomatik kita makin strategis. Dan korps diplomatik kita diarahkan untuk lebih energinya dihabiskan untuk aktivitas diplomasi. Dan banyak dari korps diplomatik kita ini punya urusan-urusan yang entertainment. Betul ya Pak Dubes? Kalau Damu datang dari Jakarta, itu Dubesnya bisa sibuknya luar biasa. Seluruh stafnya sibuknya luar biasa. Tapi Bapak sekalian lihat kalau korps diplomat di Jakarta, diplomat asing ini. Mereka kalau ada ketemuan, ya kalau high rank official mereka entertain. Tapi tidak semuanya kemudian dihabiskan. Bahkan pasukan kendaraan kita pun didesain untuk mengakomodasi tamu-tamu yang datang dari Indonesia. Kita harus lakukan reform di situ sehingga korps diplomat kita itu efisien untuk bekerja. Ini pengalaman yang suka ngeliatin diplomat waktu zaman kuliah dulu Pak. Gitu. Karena kita zaman kuliah sering nonton ini nggak boleh nih sumber daya negara dipakai begini terus. Lalu kami juga melihat pentingnya melibatkan diaspora. Diaspora ini harus bisa menjadi wakil kita. Kita itu bangga ada Bu Mary di sana tuh. Kita tuh bangga ada Bu Sri Mulyani di sana tuh. Nah kita ini kepengen lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang bisa berada di posisi-posisi kunci di mana-mana. Tidak boleh lagi negara mengatakan bila Anda selesai kuliah dan tidak pulang Anda nasionalis. Jangan. Anda biar di sana, Anda bekerja, bawa nama Indonesia, representasikan Indonesia, nanti kami bantu apa yang bisa kami kerjakan. Sehingga Anda menjadi wakil kita di sana. Dan jadilah orang-orang yang ketika di sana bilang, kami Indonesia dan kami skalanya dunia. Kami kompetensinya dunia berada di badan-badan profit, apakah itu private entity, apakah itu multinational, apakah itu negara. Tapi dorong itu. Nah ini harus ada satu strategi khusus untuk melibatkan mereka. Lalu kita bicara tentang menduniakan Indonesia, Indonesia harus jadi referensi dunia. Seperti dulu saya cerita konferensi Asia Afrika, gimana dunia menengok kepada kita dan two thumbs up. Sampai 5-6 dekade kemudian, contohnya mana? Indonesia. Kita negeri demokrasi yang sekarang vibrant, ngalami naik turun. Kita negeri yang aman, damai, negeri yang banyak aspek dari kita ini yang bisa ditawarkan kepada dunia. Tujuannya apa? Menjadikan Indonesia sebagai referensi dunia. Lalu yang ketiga, kita bicara tentang merealisasikan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan. Tentu saja ini kita bicara tentang pemerataan pembangunan ekonomi, ini yang jangka pendek. Reindustrialisasi yang jangkanya menengah. Hilirisasi jalan, tapi nggak cukup hanya dengan
harus ada reindustrialisasi, dan harus ada dorongan untuk mengembangkan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Bukan hanya capital intensive activity, tapi justru yang labor intensive investment activity di sektor-sektor pertanian, perkebunan, yang menyerap tenaga kerja banyak. Itu harus kita dorong bersama, dan kaitannya dengan global ini bisa diwujudkan di situ. Yang terakhir adalah mewujudkan ekonomi hijau. Ini kita perlu lakukan mitigasi dan adaptasi atas pendekatan ekonomi hijau yang berkeadilan, dan yang berikutnya adalah menciptakan bagaimana pengelolaan energi kita, pemanfaatan energi kita itu berkeadilan. Dan Bapak Ibu sekalian, Jakarta merasakan beberapa bulan ini sebagaimana dunia merasakan heat waves yang luar biasa. Dan kalau itu terjadi, heat wave seperti itu, the most vulnerable of all adalah the poor and the poorest. Itu yang paling tidak, yang makmur bisa nambah AC, bisa nambah, tapi yang sudah di bawah itu kesulitan belajar. Begitu kena penyakit, yang paling bawah nih kena. Jadi ketika sampai kepada krisis ini memang perlu ada keseriusan. Jadi Bapak sekalian, kira-kira langkah ke depan kita ada 4 aspek itu. Memperjuangkan kepentingan nasional, menduniakan Indonesia, merealisasikan ekonomi dan investasi berkelanjutan, dan mewujudkan ekonomi hijau ke depan. 4 itu yang menjadi langkah kita ke depan. Terima kasih atas kesempatannya, kita bisa diskusikan lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.